Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Judul renungan kali ini, Jamahan yang Dibutuhkan, ditulis oleh Estera Piroska Escobar. Sahabat ODB, tidak ada yang kaget ketika Bunda Teresa menerima hadiah Nobel perdamaian dengan mengabdikan dirinya kepada mereka yang kelaparan, telanjang, tidak punya rumah, tidak bisa melihat, menderita kusta. Semua yang merasa tidak diinginkan, tidak dikasihi, tidak dipedulikan di tengah masyarakat. Mereka lah yang dilayani Bunda Teresa di sepanjang hidupnya. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam mempedulikan dan mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, bagaimanapun keadaan mereka. Tidak seperti pemimpin rumah ibadat yang lebih mementingkan hukum Sabat ketimbang orang sakit. Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat seorang perempuan yang sakit di rumah ibadat. Yesus melihatnya lebih daripada seorang yang sakit fisik, melainkan sebagai makhluk ciptaan Allah yang membutuhkan kelepasan. Yang memanggil perempuan itu dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah sembuh. Dia lalu meletakkan tangannya ke atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jamahan Yesus membuat si kepala rumah ibadat gusar karena hari itu Sabat. Yesus, Tuhan atas hari Sabat, Lukas pasal 6 ayat yang ke-5, dengan penuh belas kasihan memilih untuk menyembuhkan perempuan itu. Pribadi yang telah digelisahkan dan dipermalukan selama hampir 20 tahun. Saya bertanya-tanya, berapa sering kita melihat seseorang membutuhkan pertolongan, tetapi menganggapnya tidak layak menerima uluran tangan kita. Barangkali kita sendiri pernah ditolak karena tidak memenuhi standar mereka. Namun kiranya kita tidak menjadi sama dengan si pemimpin agama yang lebih mementingkan aturan daripada sesama manusia. Sebaliknya, marilah kita mengikuti teladan Yesus dan memperlakukan sesama kita dengan penuh rahmat, belas kasihan, dan penghormatan. Sahabat ODB, kapan Anda pernah mengalami pemulihan dan jamahan Allah? Siapa yang membutuhkan belas kasihan Anda minggu ini?
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dan belas kasih-Mu yang luar biasa bagi seluruh umat manusia, termasuk mereka yang terbelenggu oleh penyakit. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.